Shalom, selamat pagi adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ya pagi hari ini kalau kembali Tuhan mempertemukan kita untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya adik-adikku semua sudah siap, kalian sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Losa minta Alkitabnya semua disiapkan ya. Pagi hari ini Losa akan membacakan bagian firman Tuhan. Adik-adik buka Alkitabnya semua. Dengarkan dengan baik. Losa akan bacakan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakan Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Kita berdoa. Ya Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, persiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tetapi kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami, agar firman yang akan kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi tinggal diam di dalam hati kami. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran, Tuhan tolong. Roh-Mu yang kudus yang akan berbicara ya Tuhan, memperlengkapi hamba-Mu di tengah-tengah keterbatasan, sehingga firman ini boleh benar-benar mengubah kehidupan adik-adik hamba-Mu yang mendengar.
Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami serahkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Amin. Adik-adik, Lose mau tanya sama kalian. Nah, semuanya di sini kan tentunya yang sudah besar-besar semuanya sudah sekolah. Nah, adik-adik, kalau di sekolah guru menerangkan, tentunya kalian mendengar dengan baik. Lalu adik-adik, setelah ada tugas yang diberikan oleh guru, tentunya kalian dapat melakukan semua itu, mengerjakannya dengan baik. Karena apa? Karena kalian mendengar dengan baik. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini Lose akan bercerita dan Lose akan beri judul cerita pagi hari ini, mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Nah, adik-adikku, tadi kita sama-sama sudah membaca firman Tuhan. Di situ diceritakan bahwa suatu ketika malaikat Tuhan mendatangi Filipus. Nah, kira-kira adik-adik, malaikat Tuhan ini sedang apa? Ingin apa kepada Filipus? Ternyata malaikat Tuhan ini datang membawa pesan dari Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh malaikat ini mendatangi Filipus dan menyampaikan bahwa Filipus diminta Tuhan pergi ke sebelah selatan dari kota Yerusalem. Nah, kalau ke kota Yerusalem, nanti Filipus akan berjalan dan dia menuju ke sebuah kota yang bernama Gaza. Lah, Filipus disuruh adik-adik, diperintah oleh Tuhan melalui malaikatnya untuk pergi ke sebelah selatan Yerusalem. Nah, Filipus belum tahu disuruh untuk apa dia ke sana. Kira-kira hati Filipus berat enggak ya adik-adik? Aku kok disuruh Tuhan ya, padahal aku enggak tahu. Aku itu disuruh ke sana ngapain? Kira-kira Filipus berbicara seperti begitu enggak dalam hatinya? Atau gerundal-gerundal kayak gitu? Tidak adik-adik. Nah, Filipus taat kepada pesan yang disampaikan oleh malaikat tadi adik-adik. Lalu dia pergi ke sebelah selatan daripada kota Yerusalem. Nah, adik-adik, setibanya di sana, apa yang dia lihat? Nah, di sana, di tempat yang diperintahkan Tuhan, di situ dia melihat ada seseorang yang duduk di atas kereta. Siapakah dia adik-adik? Dia adalah seorang yang berasal dari kota Ethiopia. Nah, dia adalah seorang sida-sida. Dia adalah seorang pembesar dan kepala perbendaharaan. Nah, adik-adik, orang ini adalah orang besar juga di Ethiopia. Nah, dia itu ke Yerusalem, dia pergi beribadah adik-adik. Dia pergi beribadah. Nah, dia sudah beribadah, dia hendak pulang. Nah, di keretanya itu dia duduk sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, saat sida-sida ini duduk di atas kereta, Filipus melihatnya. Lalu roh Tuhan itu menyuruh Filipus untuk mendekati sida-sida itu. Filipus disuruh oleh roh Tuhan yang ada di dalam hatinya untuk segera mendekati sida-sida itu. Nah, adik-adikku,
Filipus pun mendekati sida-sida. Nah, apa kira-kira yang dibaca oleh sida-sida itu? Tadi kita sudah mendengar ya adik-adik, sida-sida itu membaca bagian firman Tuhan yang berkata, seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumnya. Siapakah yang menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Nah, Filipus mendengar sida-sida ini membaca. Lalu dia mendekatinya. Dia tanyalah sida-sida itu, "Tuanku, apakah Tuanku mengerti apa yang Tuanku baca?" Lalu adik-adikku, sida-sida itu menjawab, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Nah, Filipus tahu apa yang dimaksud oleh firman Tuhan yang dibaca tadi. Lalu adik-adik, sida-sida itu meminta Filipus untuk naik duduk di sampingnya di atas kereta. Nah, Filipus pun nurut. Dia naik ke atas kereta itu dan duduk di samping sida-sida itu. Lalu adik-adik, Filipus tidak duduk diam begitu saja, tetapi dia menceritakan apa yang dimaksud oleh firman di dalam kitab Nabi Yesaya tadi. Filipus bilang kepada sida-sida ini, firman Tuhan ini menceritakan tentang nubuat yang dibuat di dalam kitab Yesaya. Di situ menceritakan bahwa Allah akan mengutus putranya ke dalam dunia. Dan putranya ini akan memberitakan kabar-kabar baik. Putranya ini, putra Allah ini, yaitu Yesus, dia akan mengalami penderitaan. Dia akan dihina. Dia akan disiksa, dia akan disalibkan, bahkan dia nantinya mati dan pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Allah mengutusnya datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Filipus juga berkata kepada sida-sida ini bahwa pengorbanan Yesus membawa keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada satu orang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi hanya di dalam nama Yesus ada jalan keselamatan. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sambil Filipus bercerita tentang Yesus, bercerita tentang kabar baik, kereta mereka terus berjalan sampai mereka tiba di suatu tempat yang ada airnya. Lalu adik-adik, setelah sida-sida itu melihat ada air di situ, dia berkata kepada Filipus, "Bisakah saya ini dibaptis? Dapatkah saya ini dibaptis?" Lalu Filipus berkata kepada sida-sida ini, "Tuanku bisa dibaptis, asalkan tuanku percaya dengan sungguh-sungguh, percaya sepenuh hati bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah." Nah, adik-adik, setelah sida-sida ini diberitahu seperti itu, lalu sida-sida ini berkata, "Saya mau dibaptis."
Saya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Nah, akhirnya Filipus dan sida-sida ini turun dari kereta. Mereka masuk ke dalam air. Apa yang terjadi adik-adik setelah mereka masuk ke dalam air itu? Sida-sida ini dibaptis oleh Filipus. Nah adik-adik, setelah sida-sida ini dibaptis, seketika adik-adik, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan Filipus tidak ada lagi di tempat itu. Nah, ketika sida-sida ini melihat bahwa Filipus sudah tidak ada di situ, apakah dia takut adik-adik? Apakah dia bingung karena di situ sudah tidak ada Filipus yang tadi bersama dengan dia dan membaptiskan dia? Sida-sida ini tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun, karena dia percaya bahwa dia sudah percaya Yesus. Hidupnya sudah dikuasai dengan sukacita. Dia sudah bahagia adik-adik, karena dia sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, sida-sida ini pun melanjutkan perjalanannya kembali ke tempat asal dia. Nah, kalau kita mendengar cerita ini, mungkin bagi Filipus, dia menyampaikan, setelah itu dia dibawa oleh Roh Tuhan. Filipus sudah punya pekerjaan menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Tetapi ada satu makna yang sangat dalam yang diterima oleh orang Ethiopia ini, oleh sida-sida ini, yang tadinya dia belum mengerti siapa Yesus. Setelah dia diberikan bimbingan oleh Filipus, dia mulai tahu dan dia mulai menerima Yesus. Tidak menutup kemungkinan adik-adikku, melalui sida-sida ini nantinya banyak orang yang bisa mengenal Yesus. Melalui sida-sida ini, dia boleh membawa banyak jiwa untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah adik-adik, setelah Roh Tuhan membawa Filipus pergi, kemanakah dia? Nah, Tuhan membawa dia ke Asdod. Di sana dia adik-adik mulai dari daerah ke daerah, dia memberitakan tentang Injil, tentang kabar baik, tentang berita sukacita, sampai dia tiba di Kaisarea. Nah adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, apakah pelajaran yang bisa kita ambil maknanya pada pagi hari ini? Setiap adik-adikku di rumah tentunya pernah mendengar, tetapi kita tidak hanya sebatas mendengar saja. Tiap hari Minggu, paling tidak seminggu sekali kalian mendengarkan lose-losenya bercerita. Belum lagi mungkin kalau di malam-malam kalian mungkin istirahat, mungkin papa mama juga bercerita tentang firman Tuhan. Nah, apakah firman Tuhan itu cukup untuk kita dengar, sebatas kita dengar saja? Tidak adik-adik, marilah kita belajar seperti Filipus. Dia mendengarkan perintah Tuhan dan dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Begitupun juga dengan adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan setiap hari Minggu. Bukan cuma didengarkan saja, tetapi firman Tuhan itu harus dilakukan. Jadi kalau firman Tuhan menegur kepada setiap kita, jangan berbohong, jangan mencuri. Adik-adikku harus melakukan.
apa yang firman Tuhan katakan. Jadi tidak hanya sebatas didengar, tetapi harus dilakukan. Teladan sudah Filipus berikan kepada kita melalui cerita pagi hari ini. Biarlah adik-adikku bisa mendengar dengan baik dan melakukan apa yang kalian dengarkan. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, ada dua hal penting yang Lose ingin sampaikan kepada kalian. Yang pertama, kita harus menyadari, kita harus bersyukur bahwa kita ini adalah anak-anak yang sudah dibaptis, anak-anak yang sudah dipercaya, diberikan Tuhan hati, dipanggil oleh Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini satu hal yang patut kita syukuri. Dan yang kedua, bukan sekedar kita percaya lantas kita diam, tetapi adik-adik kita belajar menjadi saksi. Dalam artian seperti apa? Apa yang kita dengar, apa yang kita tahu, mari kita ceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Jangan adik-adik bilang, saya masih kecil loh, saya ndak bisa bersaksi. Loh, adik-adik aja bicara sama teman adik-adik yang belum mengenal Tuhan. Adik-adik bilang, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Benar loh, Tuhan Yesus adalah juru selamat. Cukup adik-adik ngomong kayak gitu. Nanti orang yang dengar akan mikir-mikir, loh, tadi si ini bilang Tuhan Yesus adalah juru selamat. Nanti dia belajar cari tahu, benar ndak itu? Nah, adik-adikku, kita harus belajar menceritakan apa yang kita tahu tentang Injil. Nah, itu dua hal penting yang harus adik-adikku mengerti, bahwa kita ini harus bersyukur karena kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kedua, kita harus taat apa yang Tuhan sudah perintahkan dan kita ceritakan kepada orang lain tentang Injil, tentang siapakah Yesus. Yesus adalah anak Allah, dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat. Nah, adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan, semoga firman Tuhan yang Lose sampaikan pada pagi hari ini benar-benar menguatkan adik-adikku semua untuk kita belajar menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Nah, sebelum Lose tutup firman Tuhan pagi hari ini, Lose mengingatkan bahwa tugas yang Lose berikan kepada kalian, silakan adik-adikku menghafal dari Yakobus 4 ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Silakan adik-adikku hafalkan, divideokan, dan dikirimkan ke Lose Eta. Lose berharap adik-adikku menjadi anak-anak yang mendengar dan melakukan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang mendengarkan dan melakukan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang berani menceritakan bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Tolong kami Tuhan, walaupun kami masih kecil, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami agar kami boleh bersaksi kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, secara khusus mereka yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.